Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. نواصل درسنا في فقه الجمعة والخطبة. Tadi kita sudah membahas tentang jumlah minimal orang yang harus hadir mendengarkan khutbah dan pelaksanaan Jumat baru dikatakan sah dengan jumlah tersebut, yaitu pendapat mazhab Hanafi. Sekalipun kita bermazhab Syafi'i, maka tidak mengapa kita dalam mengamalkan sebuah amalan, sebuah ibadah, menggunakan pendapat mazhab selain Syafi'i. Dan ini sudah dipraktekkan sejak dulu, di mana kita sebagai mazhab Syafi'i, kalau azan, ternyata azan yang kita gunakan bukan azan pilihannya mazhab Syafi'i. Dan itu tidak dipermasalahkan. Dan itu sudah dipraktekkan sejak dulu. Maka kalau hal itu bisa kita terima dalam masalah azan, yang itu adalah syiar terbesar kita dalam masalah sholat, untuk masalah-masalah yang lain seharusnya juga bisa diterima dengan lapang dada. Baik, kemudian masalah berikutnya adalah istimraru huduril adad hatta nihayat al-khutbah. Kemudian tadi setelah jumlah minimal yang harus hadir, kemudian apakah menjadi syarat bahwasanya jumlah minimal tersebut harus hadir di awal waktu sebelum khutbah itu dimulai? Ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan syarat minimal harus ada sejumlah orang tersebut saat khutbah mau dimulai. Kemudian masalah yang sekarang akan kita bahas, apakah jumlah minimal tersebut yang sudah ada itu harus mendengarkan khutbah seluruhnya sampai akhir atau tidak? Para ulama berselisih pendapat lagi. Menjadi dua pendapat. Yang pertama, pendapat pertama mengatakan disyaratkan hadirnya jumlah minimal tersebut untuk mendengarkan bagian-bagian yang wajib saja di dalam khutbah. Ini yang disebut oleh Syekh di sini, yushtaratu huduril qadril wajibi minal khutbah, minal khutbah. Jadi hanya wajib di sebagian isi khutbah. Tidak harus jumlah minimal itu mendengarkan khutbah dari awal sampai akhir. Asal sudah mendengarkan inti khutbah, maka dianggap sudah mencukupi syarat. Ini pendapat yang pertama. Dan pendapat ini dipilih oleh mazhab Syafi'i dan Hambali. Nah, lagi-lagi Syafi'i dan Hambali bareng. Hanya saja dalam pendapat yang pertama ini mereka berselisih pendapat tentang kadar wajib dari sebuah khutbah itu yang harus didengar oleh jumlah minimal yang hadir itu apa saja. Nah, ini akan dibahas pada pertemuan yang akan datang karena berkaitan langsung dengan rukun khutbah. Adapun pendapat kedua mengatakan yushtaratu hudur jamil khutbah. Disyaratkan jumlah minimal yang hadir tersebut mendengarkan khutbah dari awal sampai akhir. Tentunya pendapat kedua ini adalah pendapat yang lebih berat. Dan ini merupakan pilihan pendapat mazhab Maliki.
Mazhab Maliki mengitlakkan, mensyaratkan jumlah minimal yang hadir tadi harus mendengarkan khutbah seluruhnya. Disampaikan oleh beliau dalil-dalilnya, namun yang paling kuat dalilnya adalah dalil pendapat yang pertama, yaitu tidak harus mendengarkan seluruh khutbah. Jadi ada kadar minimal yang wajib yang harus didengarkan. Kalau itu sudah didengar, maka sudah sah Jumatannya. Artinya, secara praktek atau secara teknis, kalau misalnya tadi kan kita dalam pembahasan tentang jumlah minimal, itu ada 3 poin. Poin pertama, perselisihan ulama tentang jumlah minimal yang harus hadir itu berapa. Jadi sudah kita ambil yang tarjih 3, termasuk khatib. Kemudian permasalahan kedua adalah apakah jumlah minimal itu harus ada ketika khutbah mau dimulai? Maka pendapat yang kuat harus ada untuk memulai khutbah. Di minimal harus ada 2 orang baru khutbah dimulai. Begitu ya. Kemudian permasalahan yang terakhir adalah apakah jumlah minimal ini harus mendengarkan dari awal sampai akhir? Pendapat yang terkuat adalah tidak harus. Asal sudah dimulai khutbahnya dengan syarat minimal tadi jumlah yang hadir, maka setelah khutbah berjalan, kalau ada satu atau di antara mereka ada yang uzur atau keluar dan sebagainya, maka tidak mempengaruhi keabsahan dari khutbah. Ya, seperti yang terjadi di di masa nubuwah. Adanya orang yang masuk atau keluar masuk pada saat khutbah disampaikan, itu tidak memberikan pengaruh terhadap sah atau tidak sahnya khutbah tersebut. Ini pendapat yang paling kuat dan kita sampai saat ini sepakat dengan apa yang dipilih oleh penulis Syekh Abdul Aziz Al-Hujailan hafizahullah ta'ala. Dan ini yang kita praktekkan atau yang paling dominan kita lihat di dalam pelaksanaan khutbah dan salat Jumat, khususnya di negeri kita. Berikutnya, kaum muslimin hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berlanjut ke pembahasan yang ketiga dari syarat-syarat khutbah. Berarti sudah 2 ya. Yang pertama niat, yang kedua jumlah minimal yang hadir. Nah, ini kan tidak berkenaan langsung dengan khatib. Tetapi karena menjadi sah atau tidaknya khutbah, maka dibahas. Pembahasan yang ketiga tentang syarat khutbah adalah tentang waktu. Tentang waktu. Jadi syarat waktu. Khutbah itu sah atau tidak apabila dilaksanakan di waktunya. Antakuna ba'da dukhuli waqtil jum'ah. Syarat sahnya khutbah itu apabila dilaksanakan setelah masuk waktunya. Dan waktunya adalah waktu Jum'ah. Ini sepakat. Tapi kapan waktu Jum'ah itu? ذهب أصحاب المذاهب الأربعة إلى أنه يشترط في خطبة الجمعة أن تكون بعد دخول وقت صلاة الجمعة. 4 imam madhab sepakat bahwasanya disyaratkan agar khutbah Jumat itu dilaksanakan setelah masuk waktu salat Jumat. Fa in waqa'at aw juz'un minha qablahu lam tujzi. Kalau seandainya ada bagian khutbah itu
dilaksanakan sebelum waktu sholat Jumat atau sebelum waktunya, maka khutbah itu tidak sah. Wa bina'an 'ala dzalik la budda min tafsilil qaul. Maka perlu untuk membahas awal waktu salatil Jum'ah. Awal waktu salat Jumat itu kapan, sehingga khutbah itu baru sah dilaksanakan ketika sudah masuk awal salat atau awal waktu salat Jum'ah. Wa qad ikhtalafa al-fuqaha fi dzalika 'ala thalathati aqwal. Ini mohon maaf saya ringkas ya. Karena di sesi pertama kita baru menghabiskan dua pembahasan. Padahal masih tersisa 6 pembahasan lagi. Maka harus dinaikkan kecepatannya ini. Ada 3 pendapat tentang awal waktu salat Jumu'ah. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama. Tolong konsentrasi di pendapat yang pertama. Karena inilah pendapat yang rajih. Annahu yabda'u ba'da zawali syams ka waqtil zuhur. Bahwasanya awal waktu salat Jumat itu adalah setelah tergelincirnya matahari ke barat. Sama seperti waktu zuhur. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Pendapat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Zahiri. Mazhab Zahiri juga berpendapat bahwasanya waktu awal salat Jumat itu adalah seperti waktu zuhur. Maka tidak sah khutbah itu dimulai sebelum masuknya waktu zuhur. Dan ini juga salah satu riwayat Imam Ahmad. Namun bukan mazhab Hambali. Nah, di sini ada perbedaan antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, annahu yabda'u min irtifa'i syams qaida rumh. Bahwasanya awal pelaksanaan salat Jumat itu dimulai dari waktu duha. Jadi ketika matahari sudah naik dari terbitnya, kemudian naik lebih tinggi sekadar qaid rumh, setinggi ujung tombak. Rumh itu tombak kalau berdirikan di timur, maka seakan-akan kita melihat dari jauh itu matahari tepat di atas ujung tombak tersebut. Bahasa atau istilah lainnya adalah di awal waktu duha. Ketika matahari sudah naik sepenggalahan, itu istilah terjemahan yang biasa kita temukan. Qaidah rumh itu sepanjang atau setinggi 1 tombak. Jadi bukan 2 tombak ya, tapi 1 tombak. Tombak yang standar di zaman dulu. Jadi udah sedikit tinggi matahari, bukan baru-baru terbit ya. Maka dengan gampang atau bahasa yang lebih mudah, yaitu awal waktu duha. Itu menurut mazhab yang kedua ini sudah boleh melaksanakan khutbah atau sholat Jumat. Makanya ini perbedaan tentang awal waktu Jumat ini adalah imbas dari pembahasan atau permasalahan khilafiyah. Apakah sholat Jumat itu statusnya dengan sholat zuhur itu seperti apa? Menggantikan sholat zuhur atau sholat tersendiri yang berbeda dengan sholat zuhur. Dari permasalahan inti inilah muncul berbagai masalah berikutnya yang mengakibatkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang mengatakan bahwasanya sholat Jumat itu adalah pengganti sholat zuhur, maka wajib melaksanakan sholat Jumat itu di waktu zuhur. Sedangkan ulama yang mengatakan sholat Jumat itu berbeda dengan zuhur, sehingga dia bukan menggantikan zuhur, tapi dia adalah sholat yang disyariatkan khusus di hari Jumu'ah dengan tata cara yang sedikit berbeda dengan zuhur, sehingga waktu pelaksanaannya pun berbeda. Ini pendapat yang kedua. Siapa pendapat yang memilih pendapat ini? Inilah pendapat mazhab Hambali.
mayoritas mazhab Hambali, ulama-ulamanya itu memilih pendapat ini. Makanya di Arab Saudi dulu waktu saya di sana, pelaksanaan sholat Jum'ah itu lebih awal daripada azan zuhur. Dan itu berlaku di sana. Boleh. Karena mazhab yang berlaku di sana seperti itu. Jadi misalnya azan zuhur kita sekarang jam 11.30 ya. Mereka 11.15 itu sudah azan untuk Jumat dan khatib sudah naik mimbar. Ada seperti itu di Arab Saudi dan itu sah-sah saja. Karena ini masalah khilafiyah. Karena itu berdasarkan pendapat yang membedakan antara sholat Jumat dengan sholat zuhur. Akibat dari pendapat ini, maka orang yang musafir ikut sholat Jumat di sebuah desa atau kota, di sebuah masjid, ada Jumatannya, maka mereka menurut mazhab Hambali ini tidak boleh menjamak dengan asar. Kenapa? Karena yang mereka lakukan sholat Jum'ah. Sholat Jum'ah adalah sholat yang tersendiri, beda dengan sholat zuhur menurut mazhab Hambali. Jadi tidak boleh dijamak. Nah, inilah perbedaan ulama tentang apakah boleh menjamak sholat Jumat dengan asar. Contohnya waktu di Arab Saudi dulu, karena ada orang-orang yang umroh mau pulang. Hari Jumat adalah hari libur terakhir mereka. Sabtu mereka harus sudah masuk kantor, masuk sekolah. Maka supaya tidak berhenti lagi, travel itu tidak berhenti lagi untuk sholat asar, ketika sholat Jumat di Masjidil Haram, mereka menjamaknya dengan asar. Supaya dapat pahala 100.000 kali sholat juga, kan begitu. Akhirnya ditanyakan kepada para ulama di Saudi Arabia. Karena rata-rata mereka adalah mazhab Hambali, maka mereka berfatwa tidak boleh. Karena sholat Jumat itu berbeda dengan sholat zuhur. Yang boleh dijamak asar itu dengan zuhur. Nggak pernah ceritanya sholat asar itu dijamak dengan Jumat. Nah, akhirnya mereka cari-cari fatwa. Ya, travel biasalah. Ya, travel mencari fatwa. Ternyata ada, alhamdulillah, ulama yang bermadzhab Hambali tapi tidak berfatwa dengan mazhabnya. Dalam hal ini diantaranya adalah Syekh Abdullah bin Jibrin rahimahullah. Saya pernah bertemu dengan beliau sebelum wafatnya. Di majelisnya ketika itu liqa maftuh, open house. Saya sempat mendengar ada seorang bertanya di majelis, apakah bawang ada zakatnya atau tidak? Masya Allah. Pertanyaan-pertanyaan itu dijawab semua oleh Syekh. Dan beliau terkadang menjawab pertanyaan lewat telepon. Ya, beliau berfatwa bukan berdasarkan madhabnya. Lagi-lagi pelajaran yang sangat berharga dari para ulama kita. Ya, walaupun beliau madhabnya Hambali tapi tidak fanatik. Beliau berfatwa bolehnya menjamak sholat asar di Jumat. Jadi setelah sholat Jumat selesai, maka rombongan yang musafir itu travel, yang baru umroh mau pulang ke Riyadh, itu melaksanakan sholat asar yang dijamak. Dan ini sesuai dengan mazhab Syafi'i. Jadi coba, mazhab Hambali yang berlaku di sana, tapi pengamalannya mazhab Syafi'i. Maka begitu pula kita di sini, kita mazhab Syafi'i, boleh-boleh saja mengamalkan mazhab Hambali. Tidak ada masalah. Karena semua adalah imam kaum muslimin, imam kita. Tergantung bagaimana cara atau sudut pandang kita menilai masalah tersebut. Ini pendapat yang kedua, ya. Pendapat pertama tadi waktunya seperti waktu zuhur. Pendapat yang kedua dimulai waktu sholat Jumat itu setelah terbitnya matahari dan tingginya setombak, yaitu waktu duha. Sudah boleh sholat Jumat. Mazhab Hambali. Yang ketiga, al-qaulus tsalits, pendapat yang ketiga,
Annahu yabda fi sa'ati sadisah qabla zawal. Yaitu dimulai dari jam ke-6 sebelum tergelincirnya matahari ke arah barat. Jadi 1 jam sebelum waktu zuhur. Misalnya waktu zuhur setengah 12, maka menurut pendapat yang ketiga, boleh melaksanakan sholat Jumat itu 1 jam sebelum setengah 12. Jadi ini adalah pendapat pertengahan dari 2 pendapat sebelumnya. Karena waktu Jumat itu dari terbit matahari sampai imam atau khatib naik mimbar, itu kan dibagi 5 sama Nabi SAW. Man raha fi sa'atil ula, barang siapa yang datang ke Jumatan di jam-jam yang pertama, maka dia pahalanya seakan-akan seperti berkurban dengan badanah, onta. Jam-jam pertama. Jam-jam yang kedua, pahalanya seperti sapi, berkorban dengan sapi. Yang ketiga, jam ketiga, seperti kabshan akran, seperti berkorban dengan kambing yang bertanduk. Itu kan mahal. Kemudian yang datang jam keempat seperti berkorban dengan dajajah, ayam. Walaupun sebenarnya nggak termasuk kurban. Kurban kan cuma 3 jenis. Onta, sapi, kambing. Tapi ini seakan-akan minimal banget. Orang yang datang di jam-jam keempat waktu Jumatan seperti berkorban dengan ayam. Yang datang di jam kelima seperti berkorban dengan telur. Bayangkan, telur. Terus yang datang di jam ke-6 nggak dapat apa-apa, ya. Seakan-akan tidak mendapatkan pahala dalam rangka untuk termotivasi menyegerakan diri hadir ketika Jumatan. Jadi dibagi 5 waktu dari terbit matahari sampai khatib naik mimbar. Katakanlah kita mengambil pendapat awal waktu salat Jumat itu adalah sama seperti waktu salat zuhur. Salat zuhur kita setengah 12. Sekarang terbit matahari kurang lebih setengah 6. Biar gampang ya, 5.15 kita anggap setengah 6. Dari setengah 6 sampai setengah 12 berapa jam? Mana matematikanya? 6 jam. Baik, 6 jam itu dibagi 5. 6 jam dibagi 5 berarti 1 jamnya menurut hadis Nabi tadi. Kurang lebih berapa durasinya? 6 jam? 70 menit lebih ya, 72 menit lah. Jadi yang datang di 72 menit pertama sejak terbitnya matahari itu dapat pahala onta. Yang datang di 72 menit kedua seperti berkorban dengan sapi. Jadi yang dimaksud dengan Nabi SAW yang datang pertama ketika Jumatan itu bukan orang pertama kali yang datang ke masjid walaupun di jam setengah 12. Belum ada yang datang. Wah, bangga, saya yang pertama kali datang ke masjid. Jam berapa, Mas? 11.20. Jadi belum ada orang. Itu dapatnya bukan onta. Jadi jangan merasa, saya orang pertama. Alhamdulillah, semoga onta. Itu dapatnya apa? Telur. Jadi jangan bangga. Cuma dapat telur ya. Jadi yang dimaksudkan itu di awal. Waktu itu dibagi menjadi 5. Maka berdasarkan sekarang ini, jam kita 1 jam menurut hadis Nabi tadi kurang lebih 72 menit. Di 72 menit pertama dapat onta, seterusnya. Sampai di 72 menit yang kelima. Pokoknya ketika khatib sudah naik mimbar, sudah tidak ada lagi perlombaan untuk bersegera mendapatkan pahala-pahala yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Di antara 3 pendapat ini, tentunya yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama, dan ini sesuai dengan mazhab kita, mazhab Syafi'i.
waktu pelaksanaan sholat Jumat itu pertama sekali ya seperti awal waktu zuhur. Berarti menurut pendapat yang rajih ini, kalau ada khatib yang memulai khutbahnya pada saat sebelum masuknya waktu zuhur, maka khutbahnya tidak sah, harus diulang. Harus diulang. Ini konsekuensi dari memilih mazhab Syafi'i, yaitu pelaksanaan salat Jumat atau khutbah itu harus dimulai dengan masuknya waktu zuhur. Dan ini insya Allah lebih dhabit, ya, lebih teratur dan lebih disiplin. Orang semua tahu, karena kalau pakai pendapatnya mazhab Hambali, waktunya sangat panjang, fleksibel sekali. Dari waktu duha sampai zuhur, ya. Tergantung nanti kesepakatan misalnya. Dan itu biasanya terjadi di Arab Saudi, khususnya di kampung saya tinggal dulu itu. Tergantung khotibnya. Khotibnya bilang nanti saya datang atau naik mimbar jam 11.10. Maka sebelum itu kita sudah datang ke masjid. Oh nanti saya 11.25. Jadi tidak teratur kalau pakai mazhab Hambali dalam masalah ini. Jadi sekali lagi, insya Allah yang lebih rajih adalah mazhab Syafi'i. Baik, saya tidak membaca dalil-dalil dan munakasyahnya, perdebatan dan diskusinya. Silahkan nanti teman-teman peserta kajian daurah ini membaca sendiri di buku yang kita telah jadikan sebagai referensi, mengingat waktu atau terbatasnya kesempatan kita. Kita lanjutkan langsung ke pembahasan yang keempat, ya. Al-mabhatsur rabi' taqdimuha 'ala shalah, tentang urutan khutbah dan salat Jumat. Apakah khutbah itu memang harus syaratnya didahulukan daripada salat atau boleh diakhirkan? Ini maksud dari pembahasan. Apakah menjadi syarat mendahulukan khutbah daripada salat untuk khutbah Jumat, atau ini bukan syarat? Para ulama mazhab yang empat sepakat bahwasanya mendahulukan khutbah Jum'ah daripada salatnya merupakan syarat dari syarat-syarat sahnya Jumatan. Kalau seandainya diakhirkan khutbahnya daripada salat, maka tidak sah. Dan ini pendapat imam mazhab yang empat. Jadi tidak ada khilaf di dalam masalah ini. Intinya tidak ada khilaf dalam masalah tentang urutan khutbah itu harus lebih dahulu daripada salat. Dalil-dalilnya jelas sekali dari sunnah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Dan ketika Rasulullah salat Jum'ah, beliau mendahulukan khutbahnya baru kemudian salat. Kemudian masalah yang kelima. Jadi intinya masalah yang keempat, kalau ada orang yang mengatakan ini kita mau khutbah Jumat tapi kok nggak ada yang datang atau belum ada yang hadir atau sedikit sekali yang datang, maka imamnya berinisiatif. Sekarang kita balik. Yuk kita sholat dulu. Qomat. Orang dengar qomat langsung berhamburan datang. Habis sholat, khatibnya naik mimbar berkhutbah. Lalu mengatakan, inilah balasan untuk orang-orang yang tidak bersegera, misalnya menghadiri Jumat. Khatib beralasan mengakhirkan khutbah karena
ingin menyampaikan khutbah dan memberikan nasihat, maka dicari waktu yang paling tepat ketika manusia sudah berkumpul. Dan ternyata manusia berkumpul kalau sudah sholat atau sudah pelaksanaan sholat. Ya sudah, kalau gitu dibalik saja. Ini tidak sah. Khutbahnya tidak disebut dengan khutbah Jum'ah. Apa konsekuensinya? Ngulang. Jadi apa yang diulang? Sholatnya, Pak. Dia khutbahnya setelah sholat, ya. Jadi sholatnya itu nggak dianggap sebagai sholat Jum'ah. Jadi sholatnya yang harus diulang. Khutbahnya tadi bisa dijadikan sebagai, karena dia meniatkan ini khutbah Jum'ah, tapi dia salah karena mengakhirkan khutbah daripada sholat. Mendahulukan sholatnya baru khutbah. Tidak boleh, tapi khutbah dulu baru sholat. Pembahasan yang kelima tentang syarat berikutnya dari sah atau tidaknya khutbah adalah al-qiyam, berdiri. Apakah berdirinya sang khatib ketika menyampaikan khutbah ini adalah syarat atau tidak? Ini dibahas di pembahasan ini. Para ulama berselisih pendapat. Menjadi 2 atau 3 pendapat. Ya, ada 3 pendapat. Namun pendapat intinya 2. Pendapat yang ketiga adalah pendapat yang berusaha untuk menengahi. Baik, pendapat yang pertama tentang apakah berdiri sang khatib ketika menyampaikan khutbah itu adalah syarat, wajib atau tidak. Yang pertama mengatakan syarat ma'al qudrah alaih. Jika mampu. Jika mampu berdiri, maka hukumnya wajib bagi khatib untuk berdiri ketika khutbah. Dan ini adalah pendapat mazhab Syafi'iyah dan juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dalilnya ayat wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, maka mereka bubar untuk menuju kepada perdagangan atau permainan tadi dan meninggalkanmu sendiri wahai Muhammad dalam keadaan engkau berdiri. Jadi dalam ayat tersebut ada kata-kata qa'iman. Ini menunjukkan bahwasanya pelaksanaan khutbah itu wajib dilakukan dengan berdiri. Namun pendapat yang pertama memberikan batasan atau kriteria kalau mampu. Jika mampu maka wajib. Tapi kalau tidak mampu maka boleh duduk. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, berdiri ketika khutbah hukumnya sunnah. Dan ini adalah pendapat mazhab Hanafi dan sebagian Maliki dan juga sebagian dari mazhab Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i. Tapi bukan menjadi pendapat yang mu'tamad mazhab Syafi'i. Ya. Ada ulama Syafi'i yang memilih pendapat itu, tapi bukan mewakili mazhab Syafi'i. Kalau ditanya, apa alasan pendapat yang kedua mengatakan itu sunnah? Karena di antara alasan mereka adalah apa yang terjadi itu adalah murni perbuatan Rasul. Yang namanya perbuatan Rasul itu tidak bisa langsung dihukumi wajib. Hanya gara-gara Rasul mengerjakannya, itu tidak bisa langsung dihukumi wajib. Lain halnya ketika Rasul SAW mengatakan sesuatu. Misalnya mengatakan, tidak sah khutbahnya seseorang kecuali dengan berdiri. Kalau ada hadisnya seperti itu, maka jadi kata putus dalam masalah ini. Tetapi kelompok pertama hanya berdalil dengan perbuatan Nabi. Bahkan di ayat itu kan juga khabar, ya.
menyatakan hal Rasulullah SAW dalam keadaan berdiri, mereka meninggalkan beliau pada saat beliau sedang berkhutbah, karena pada waktu itu datang kafilah dagang dari Syam masuk ke Madinah pas ketika pelaksanaan sholat Jum'ah. Maka ketika ada arak-arakan kafilah berdagang, ya namanya mereka membutuhkan barang-barang yang dibawa dari Syam. Maka saat pelaksanaan khutbah itu berlangsung, mereka pun menghamburkan diri melihat perdagangan tadi. Tentunya ini orang-orang yang ya orang-orang awam di masa itu. Kemudian turunlah ayat di surat Al-Jumu'ah tadi, Allah menegur mereka. Jangan seperti itu. Wa taraku qaqa'im. Jadi ini khabar tetapi berisi larangan. Jangan melakukan hal seperti itu. Berarti sama hukumnya dengan perintah. Sehingga menurut kelompok pertama atau pendapat pertama mengatakan wajib dilakukan khutbah itu dengan cara berdiri jika mampu. Jadi kebanyakan pendapat yang mengatakan bahwasanya apa yang terjadi di seputar khutbah itu hukumnya sunnah, itu karena mereka beranggapan tidak selamanya perbuatan Nabi itu dihukumi dengan wajib. Jadi murni hanya perbuatan Nabi itu tidak bisa serta-merta langsung output hukumnya itu wajib, tidak bisa. Minimal atau maksimal kata mereka hukumnya sunnah, mustahab, disukai, iya. Tapi mewajibkan kita butuh dalil yang lain, kata pendapat yang kedua. Adapun pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya berdiri ketika khutbah, berdirinya sang khatib ketika khutbah itu hukumnya wajib, maka kalau dia berkhutbah dalam keadaan duduk padahal dia mampu, maka dia telah melakukan sebuah kesalahan, namun hukumnya khutbahnya tetap sah. Tapi kalau pendapat yang pertama yang mengatakan wajib jika mampu, maka kalau khatib mampu berdiri tapi dia tidak mau berdiri, khutbahnya tidak sah. Ini pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang ketiga ini berusaha untuk menengahi antara pendapat yang pertama dengan pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, dan ini dipilih oleh mazhab Maliki, mereka mengatakan hukumnya wajib berdiri. Tapi kalau dia mampu, khatibnya mampu berdiri, namun dia tidak mau berdiri, tetap duduk misalnya, maka khutbahnya sah. Walaupun demikian, yang rajih, yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat yang pertama. Karena sangat mendekati dengan ayat dan sunnah Nabi SAW. Tidak ada satupun Khulafa'ur Rasyidin ketika khutbah Jumat kecuali mereka berdiri. Tidak ada yang duduk. Yang pertama sekali duduk pada saat penyampaian khutbah Jumat disampaikan adalah di masa Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Itu yang pertama sekali melakukan khutbah dengan cara duduk. Dan ini kata para ulama ijtihad. Ijtihad dari beliau Muawiyah bin Abi Sufyan, sebagaimana ijtihad yang dilakukan oleh Utsman bin Affan ketika melaksanakan sholat di dalam safar dengan cara tidak mengqasarnya. Karena sunnah atau petunjuk Nabi tidak pernah meninggalkan sholat qasar ketika musafir. Ketika statusnya beliau sedang safar, Nabi SAW selalu mengambil rukhsah, mengambil keringanan untuk mengqasar salat. Kalau mengqasar salat berarti yang hubungannya dengan salat 4 rakaat. Jadi 2 rakaat. Nah, pernah Utsman bin Affan di musim haji lagi, pada saat itu statusnya sebagai musafir juga, beliau melaksanakan salat di Mina ketika masa-masa
mabit di Mina, kemudian melempar jamarat ats-tsalath di tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, itu beliau sholatnya tamam. Zuhur, asar, dan isya 4 rakaat. Dan ini diingkari oleh sahabat besar ketika itu, Ibnu Mas'ud. Tapi beliau tetap sholat di belakang Utsman. Ikut Utsman bin Affan, walaupun sholatnya 4 rakaat, tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Apa alasannya? Ibnu Mas'ud mengatakan, itu ijtihad dari Amirul Mukminin Utsman bin Affan, dan memang benar ijtihad dari beliau, supaya tidak disangka sholat itu orang Arab Baduy yang datang ikut berhaji pada waktu itu nanti menyangka, oh sholat isya udah 2 rakaat. Akhirnya mereka di kampung mereka melaksanakan sholat isya dengan qasar begitu. Jadi supaya menghindari kesalahpahaman oleh orang-orang Arab kampung. Itu ijtihadnya Utsman bin Affan. Nah, ini diingkari pertama sekali oleh Ibnu Mas'ud. Tapi beliau tetap mau sholat di belakang Utsman bin Affan ketika itu. Karena beliau mengatakan, al-khilaf syarr. Berbeda-beda dalam hal ini, nanti ada Utsman bin Affan 4 rakaat, saya nanti pengennya 2 rakaat, maka ayo yang mau 2 rakaat ikut saya. Perpecahan itu tidak baik, kata Ibnu Mas'ud. Akhirnya beliau tetap bersatu dengan Utsman bin Affan untuk menghindari perpecahan di tubuh kaum muslimin. Nah, ini sama seperti yang dilakukan oleh ulama-ulama Saudi Arabia yang berfatwa di awal ketika pandemi muncul. Ulama-ulama Saudi Arabia itu berfatwa untuk merenggangkan shaf. Ada sebagian ulama yang mengatakan harus rapat shafnya. Tapi ketika melihat ulama-ulama lajnah daimah, kemudian kibar ulama besar yang senior di atas mereka berfatwa untuk merenggangkan shaf, akhirnya mereka meralat fatwanya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin. Dan inilah tindakan atau sikap yang tepat dan bijak. Lebih memperhatikan maslahat dan mudarat. Dan masalah renggang atau rapat shaf itu juga masalah khilafiyah. Ya, masalah khilafiyah. Apalagi sudah ada sesuatu yang menyebabkan untuk atau alasan merenggangkan shaf misalnya. Di awal-awal dulu. Sekarang alhamdulillah insyaallah kita semakin menuju ke arah merapatkan kembali shaf-shaf, dan ini mudah-mudahan menjadi isyarat yang baik buat kaum muslimin kembali bersatu dan merapatkan barisan, ya. Suatu saat, dan kita mohon agar Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengangkat wabah ini secara total insyaallah dari kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi jelas tentang berdiri, pendapat mana yang paling kuat? Pendapat yang pertama yaitu hukumnya syarat sahnya khutbah itu apabila khatib melaksanakan khutbah itu secara berdiri jika dia mampu. Kemudian pembahasan yang ke-6, al-jahru bil khutbah, syarat mengeraskan suara ketika berkhutbah. Ini para ulama berselisih pendapat. Apakah syarat menjadi syarat mengeraskan suara ketika khutbah? Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan wajib dan menjadi syarat sahnya khutbah. Ada yang mengatakan pendapat yang kedua tidak wajib, berarti boleh boleh berbisik ketika khutbah. Secara logika saja, ya. Secara logika saja, maka pendapat yang pertamalah yang lebih kuat. Karena tujuan dari khutbah itu disampaikan adalah untuk didengarkan, sehingga kalau ada yang mengatakan sah khutbah itu dengan cara berbisik, mulutnya berkomat-kamit tapi tidak terdengar.
ya, ini tidak sah khutbahnya. Tidak sah. Maka disunnahkan, dan ini akan kita bahas secara lebih rinci nanti ketika di bab yang terakhir atau pasal yang terakhir, hal-hal yang terkait seputar sunnah-sunnah ketika atau petunjuk Nabi SAW ketika melaksanakan khutbah Jum'ah. Di antaranya adalah mengeraskan suara. Bahkan diriwayatkan menggelegar suara ketika bagaikan seorang panglima perang memperingatkan pasukannya terhadap ancaman serangan musuh. Gimana? Diberitahukan kepada seluruh pasukan, besok musuh akan menyerang kita. Mohon istirahat yang cukup ya malam ini. Begitukah? Tidak. Itu bukan khutbah Jum'ah. Khutbah Jum'ah itu bukan membaca. Saya sudah pernah dan sering sekali mengulang-ulang kalimat ini. Silahkan antum menyiapkan teks, tapi bukan untuk membaca teks ketika penyampaian khutbah. Kita telah membahas definisi khutbah, ya. Ilqa, al-kalamu al-mulqa, perkataan yang dilemparkan, dilontarkan. Silahkan teks sebagai panduan, tapi bukan untuk mujarrad dibaca. Seperti orang membaca. Tapi jadi sebagai pengingat saja. Supaya kita tetap sistematis di dalam penyampaian khutbah. Maka tidak mengapa ada teks. Tapi tolong disampaikan seperti orang yang berbicara, memberikan nasihat. Kan tidak pas kalau saya nasihat diberikan seperti orang membaca, layaknya orang membaca. Dan ini sekaligus kritikan bagi para khatib yang diamanahkan untuk berkhutbah, namun persiapannya cuma modal majalah atau buku khutbah setahun, ya, pilihan khutbah atau khutbah pilihan. Khutbah istimewa ataupun apapun judulnya, ya. Modalnya cuma itu. Siap jadi khatib? Siap. Tapi ada syarat apa? Tolong sediakan buku khutbah. Itu bukan khatib namanya, itu pembaca khutbah. Ya. Ingat, khutbah adalah amanah. Amanah. Ketika antum dijadwalkan jadi khatib itu bukan sekedar yang penting gugur kewajiban saya. Tidak, itu kesempatan antum untuk menyampaikan. Apakah kita tidak pernah berpikir ada satu kalimat yang kita ucapkan dalam khutbah tersebut? Karena keseriusan kita dalam mempersiapkan khutbah tadi dan keinginan kita yang kuat untuk tersampaikannya hidayah kepada jamaah. Karena yang hadir ketika khutbah Jumat itu adalah orang hampir seluruhnya. Maka ini adalah momen yang sangat tepat. Oleh karena itu, tolong amanah ini dijaga dengan sebaik-baiknya. Kemudian, sudah jelas ya, mana pendapat yang kuat tentang mengeraskan suara? Ini merupakan syarat wajib bagi khatib itu untuk bersuara yang keras ketika menyampaikan khutbah. Kemudian, pembahasan yang ketujuh tentang syarat bahasa Arab. Apakah disyaratkan khutbah Jumat itu harus berbahasa Arab atau tidak? Di sini para ulama berbeda pendapat, minimal ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa wajib pakai bahasa Arab bagi yang mampu, namun kalau pendengar tidak mengerti bahasa Arab, boleh menggunakan bahasa yang dipahami. Ini pendapat yang rajih. Pendapat yang kedua mengatakan ini lebih ekstrim. Dalam tanda kutip ya. Ekstrim maksudnya wajib pakai bahasa Arab walaupun pendengarnya tidak paham. Kalau pendapat yang pertama ini adalah
pendapat yang paling kuat di mazhab Syafi'i. Sedangkan pendapat yang kedua yang mewajibkan bahasa Arab walaupun pendengarnya tidak mengerti, ini adalah pendapat mazhab Maliki. Pendapat mazhab Maliki dan pendapat mu'tamad di Hambali. Sedangkan pendapat yang ketiga hukumnya sunnah. Pakai bahasa Arab sunnah. Dan ini merupakan pendapat mazhab Hanafi. Jadi pendapat Hanafi tidak ada bahasa Arabnya sedikit pun nggak apa-apa, tetap sah. Ya. Namun yang lebih rajih adalah karena di dalamnya nanti ketika kita membahas rukun-rukun khutbah Jum'ah, di dalamnya ada ayat dan ayat itu harus disampaikan dalam bahasa Arab. Kalau kita ambil pendapat yang pertama, dan ini yang rajih menurut penulis di sini, berarti ketika nanti menyampaikan ayat itu harus dalam bahasa Arab, tidak cukup hanya menerjemahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah." Ini kan ayat, ya, dengan sebenar-benarnya. Itu dia cuma nerjemahin. Menurut pendapat yang pertama, ini tidak sah khutbahnya. Karena di dalam khutbah itu ada rukun ayat misalnya yang harus dibaca, disampaikan. Dan membaca Al-Quran itu harus pakai bahasa Arab. Tidak dikatakan orang membaca Al-Quran kalau dia membaca terjemahnya. Disinilah letak kenapa pendapat yang pertama lebih kuat. Sebisa mungkin ada bahasa Arabnya. Begitulah kurang lebih. Ittaqullah, ya. Kemudian salawat Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad dan seterusnya. Ini pendapat yang rajih. Namun pendapat yang mengatakan sunnah atau mustahab tetap sah walaupun tidak ada sama sekali bahasa Arabnya, ini patut untuk ditinjau kembali. Karena mesti harus ada yang lafadz Arabiyahnya yang harus diucapkan ketika khutbah Jum'ah. Adapun yang terakhir, pembahasan yang ke-8 adalah al-muwalah, berurutan antara satu khutbah dengan khutbah berikutnya, karena khutbah kan ada dua, khutbah Jum'ah, dan berurutan antara khutbah dan sholat. Nah, apakah itu syarat wajib seperti itu berurutan atau boleh terpisah dengan waktu yang cukup panjang? Di sini para ulama juga berbeda pendapat. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan itu syarat. Harus bersambung antara khutbah yang pertama dengan kedua. Pemisahnya hanya duduk. Bukan dengan pekerjaan yang lain. Ya. Jadi antara dua khutbah itu tidak boleh terlalu panjang pemisahnya. Maka duduknya pun tidak terlalu panjang. Ngapain duduk? Berdoa, berzikir, dan lain sebagainya, namun tidak terlalu panjang. Begitu pula dengan antara khutbah dan sholat. Disyaratkan untuk muwalah, bersambung. Tidak boleh dipisahkan dengan aktivitas yang lain yang cukup panjang sehingga terpisah antara khutbah dan sholat. Khutbah Jum'ah disebut khutbah Jum'ah kalau dibarengi setelah khutbah itu dengan sholat Jum'ah. Kan begitu logikanya. Secara logika juga disampaikan oleh beliau di sini, tapi tidak saya baca. Silakan nanti antum baca sendiri karena terkait waktu. Sekarang kita sudah masuk sesi tanya jawab. Silahkan bagi yang ingin bertanya, baik langsung ataupun dengan tulisan, bisa disampaikan di meja. Jadi, itulah 8 pokok pembahasan di dalam syarat-syarat khutbah. Kita ulang sebagai kesimpulan. Yang pertama apa? Niat, ya. Yang pertama, niat.
pendapat yang rajih, khatib itu wajib niat khutbah. Yang kedua, tentang bilangan minimal orang yang hadir mendengarkan khutbah. Maka minimal 3. Kemudian pembahasan berikutnya tentang waktu pelaksanaan sholat Jumat. Yang rajih, yang kuat adalah sama seperti waktu zuhur. Maka khutbah itu harus dimulai pada waktu masuknya awal waktu zuhur. Sudah bisa dimulai. Sebelumnya tidak boleh. Kemudian yang keempat, khutbah itu harus lebih dulu daripada sholat. Tidak boleh diakhirkan. Yang kelima, berdiri. Berdiri statusnya dan hukumnya adalah wajib dan syarat sahnya khutbah jika mampu. Kemudian yang keenam, mengeraskan suara. Ini wajib dan syarat khutbah itu sah kalau dikeraskan suaranya. Lalu bagaimana kalau mikrofonnya atau pengeras suara mati sehingga ada sebagian tidak mendengar? Maka yang penting minimal tadi jumlah yang hadir minimal tadi mendengar, maka itu sudah cukup syarat, ya. Kemudian yang ketujuh, syarat bahasa, ya. Maka yang lebih kuat pendapatnya adalah sebisa mungkin menggunakan bahasa Arab. Kecuali pendengarnya tidak memahami atau tidak mengetahui bahasa Arab. Dan selama itu dianjurkan untuk mempelajari bahasa Arab. Nah, kalau kita pilih pendapat yang pertama ini, yaitu disunnahkan sekali atau dianjurkan sekali untuk menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar ketika khutbah, maka di sana ada dorongan kaum muslimin untuk belajar bahasa Arab. Kemudian yang terakhir, tentang syarat-syarat khutbah adalah disyaratkan untuk berurutan atau berkesinambungan, kontinu antara khutbah yang pertama dengan yang kedua, dan antara khutbah Jumat itu sendiri dengan sholat Jumat. Tidak boleh ada pemisah. Misalnya habis khutbah, khatib mengatakan, menginformasikan, takmir bilang ada donatur yang memberikan sedekah makanan, dan makanan harus dimakan sekarang juga misalnya. Lalu khatib mengatakan, mohon maaf jamaah, sebelum kita melaksanakan sholat Jumat, mungkin sudah ada yang lapar, supaya kita khusyuk sholatnya, kita makan-makan dulu. Nanti Jumatan. Itu nggak sah, Pak. Khutbahnya tadi harus diulang kalau mau sholat. Ingat ya, ini contoh kasus atau penerapan dari mualah, kontinuitas antara satu khutbah dengan khutbah yang berikutnya, dan antara khutbah itu sendiri dengan sholat. Ustadz, kalau dipisahkan dengan perkataan imam, istawu wa'tadilu, apakah itu pemisah? Itu bukan pemisah, itu bagian dari kesempurnaan sholat. Maksudnya yang tidak ada hubungan sama sekali, seperti contoh tadi, makan-makan, ya. Buat inovasi Jumatan, tapi ada undian berhadiah. Setiap jamaah yang masuk dikasih kupon, nanti diundi. Nah, supaya sholatnya lebih khusyuk, ada perasaan bahagia, gitu. Khususnya bagi yang menang undian, diundi setelah khutbah sebelum sholat. Sebelum kita sholat, kita undi dulu. Nah, ini nggak sah khutbahnya tadi. Harus ulang, ya. Maka jangan dipisah dengan kegiatan lain yang tidak ada hubungan sama sekali dengan khutbah atau sholat. Waduh ya kawan, jelas ya. Alhamdulillah bisa kita selesaikan 8 pembahasan dalam masalah syarat-syarat khutbah. Dan berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan. Afwan Ustadz, sebagian masjid di Indonesia masih melakukan sholat qabliyah Jumat di antara azan pertama dan kedua. Apabila kita sholat Jumat di masjid tersebut, apakah kita mengikuti sholat qabliyah Jumat di masjid tersebut? Karena jika tidak mengikuti, akan menjadi pusat perhatian jamaah
Karena hampir semua jamaah melakukan sholat qabliyah. Jazakallah khairan. Ya, ini kasus dan ini fenomena. Masih ada aktivitas melaksanakan sholat qabliyah atau sholat antara adzan pertama dan kedua. Yang pertama kita katakan, praktek yang benar terhadap 2 kali adzan saat pelaksanaan Jumat itu adalah seperti yang dilakukan oleh atau yang pertama sekali melakukannya adalah Utsman bin Affan, dan ini ijtihad beliau sebagai Khalifah Ar-Rasyid, menambah adzan 1 jam kurang lebih sebelum pelaksanaan sholat Jumat itu sendiri, dalam rangka untuk mengingatkan kaum muslimin akan bersegera untuk atau bersiap-siap Jumatan. Jadi bukan pada saat Jumatan itu ada 2 adzan, ya. Sehingga kalau kita kembalikan kepada pelaksanaan yang benar, maka tidak ada sholat qabliyah. Sholat qabliyah Jumat istilahnya. Yang ada adalah sholat sunnah mutlak. Ketika Jumat, kita sambil menunggu khatib naik mimbar atau imam naik mimbar, disunahkan untuk memperbanyak sholat, zikir, membaca Al-Quran, dan amal-amal lainnya. Jadi bukan diam, ya, menggunakan waktu untuk tidur atau istirahat sambil nunggu imam atau khatib, bukan. Tapi gunakanlah untuk berzikir, membaca Quran, atau sholat. Kadang-kadang ngantuk datang ketika kita membaca Quran, maka ganti dengan atau variasikan amal ibadah kita, sunnah-sunnah yang bisa dilakukan ketika Jumatan atau sebelum khutbah dimulai. Berapa rakaat kalau mau sholat? Silahkan, tidak ada batasnya. Bahkan khusus untuk Jumat. Ini termasuk keistimewaan Jumat. Tidak ada waktu terlarang bagi orang ketika ingin melaksanakan sholat sunnah di saat-saat yang pada waktu normalnya itu termasuk waktu terlarang sholat, yaitu ketika matahari berada tepat di atas kepala. Karena tadi kita memegang pendapat waktu pelaksanaan awal sholat Jumat itu adalah sama seperti waktu zuhur. Nah, di hari yang lain selain Jumat, seorang muslim itu dilarang sholat pada saat matahari sedang tepat berada di tengah-tengah atau di tengah-tengah langit di atas kepala kita, yaitu sesaat sebelum zuhur. Itu tidak boleh sholat. Kita harus nunggu. Ya, harus nunggu. Kapan nunggunya? Sesaat setelah matahari itu terpeleset ke barat, tergelincir, baru boleh. Walaupun muadzin belum adzan sekalipun. Asal matahari sudah tergelincir ke barat, maka sudah boleh sholat. Itulah tanda masuknya awal waktu zuhur. Tapi itu tidak berlaku pada waktu Jumu'ah. Seseorang dipersilakan untuk sholat walaupun saat-saat itu sedang terik-teriknya matahari atau tepat berada di atas kepala sekalipun. Ini adalah pengecualian karena kekhususan dan keistimewaan hari Jumu'ah. Sehingga tidak ada pembatasan sholat 2 rakaat sebelum khatib naik mimbar. Tidak ada batasnya. Jadi apa yang harus dilakukan? Karena kalau tidak melakukannya akan menjadi pusat perhatian. Ya. Kita melaksanakan sholat bukan karena dilihat oleh orang lain. Nanti akan dilihat kok nggak sholat, lain sendiri, aneh sendiri, nyeleneh, syadz, syudzuz, kok lain daripada yang lain. Nah, kalau memang ada orang yang bertanya, kenapa kok nggak sholat, Pak? Saya sudah sholat tadi. Saya sudah sholat. Ketika masuk masjid, sholat tahiyat masjid. Minimal kan itu. Kemudian ketika sesudah adzan, sebelum adzan yang kedua, kenapa Anda tidak sholat? Padahal Nabi SAW mengatakan, bainal adzanaini sholat. Di antara 2 adzan, ada sholat. Di antara 2 adzan. Maka kita jelaskan, di antara 2 adzan itu maksudnya adzan dan iqamah. Dan itu tidak berlaku pada waktu Jumat.
Karena pada waktu Jumat setelah azan kita diperintahkan untuk mendengar khutbah, bukan malah sholat. Jadi adanya fenomena sholat qabliyah sebelum khatib naik naik mimbar atau sebelum khatib melaksanakan khutbah itu karena adanya praktek yang kurang tepat terhadap 2 kali azan untuk pelaksanaan Jum'ah. Seharusnya kalau mau azan 2 kali, maka azan yang pertama itu jauh sebelum waktu zuhur. Kita pernah mempraktekannya di pesantren. Misalnya pada waktu itu kita melaksanakan Jumat jam 12. Maka 1 jam sebelumnya jam 11 itu ada petugas yang mengumandangkan azan pertama untuk Jumat. Awalnya kaget. Ada beberapa tukang yang saat itu sedang bekerja. Loh, kok sudah Jumat? Kan gitu, kok sudah azan? Dan pada saat itu saya sedang berada dekat tukang itu. Saya katakan, oh itu azan pertama Pak. Untuk memberitahukan bahwasanya hari ini hari Jumat loh. Siap-siap. Jangan lupa Jumatan. Ya. Jadi begitu. Tidak perlu menghiraukan dan merisaukan komentar orang. Nanti jadi pusat perhatian. Jadi selebriti sementara gitu. Biar ini yang saya pahami ya. Yang saya pahami begitu, antum harus katakan begitu. Saya wajib untuk mendengarkan khutbah dan sebenarnya tidak ada salat di antara 2 adzan seperti ini. Kemudian pertanyaan terakhir, mau tanya Tat, bagaimana cara memberitahu jamaah jika ingin melaksanakan salat Jumat dengan mazhab Hambali? Ini bisa bikin heboh ya. Bagaimana cara memberitahu jamaah jika ingin melaksanakan salat Jumat dengan mazhab Hambali? Mungkin yang dimaksud penanya adalah tentang waktu pelaksanaannya, ya. Waktu pelaksanaannya menurut mazhab Hambali itu boleh sebelum waktu zuhur. Bahkan di awal waktu duha. Makanya untuk hari Jumat atau hari raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha yang bertepatan dengan hari Jumat itu di Saudi Arabia itu digabung. Jadi Jumatannya itu digabung sama pelaksanaan sholat Idnya, sehingga sudah tidak ada lagi pelaksanaan sholat Jumat. Ya, itu yang berlaku di mazhab Hambali khususnya di Saudi Arabia. Namun menurut pendapat mazhab Syafi'i, kalau terjadi 2 hari raya dalam 1 hari karena bertepatan dengan hari Jumat misalnya, maka bagi yang ingin melaksanakan Jumatan silahkan monggo, bagi yang tidak juga tidak mengapa. Namun bagi takmir atau pengurus masjid jami' itu tetap melaksanakan Jumat. Jadi supaya memberikan kesempatan bagi orang-orang yang tidak sempat atau belum sempat mengerjakan sholat Id, ya. Dan itu insya Allah yang lebih rajih. Jadi bagaimana memberitahu jamaah? Ya, sosialisasi dulu. Ya, sosialisasi itu sangat penting sekali. Diberitahu dulu, jangan ujuk-ujuk. Jangan ujuk-ujuk. Sampaikan dan ajarkan. Bahwasanya dalam masalah ini ada khilafiyah, silahkan. Kalau masyarakat menerima, kenapa tidak? Ya. Melaksanakan lebih awal daripada biasa, dan itu disepakati misalnya dan sah karena salah satu pendapat dari mazhab-mazhab yang terpercaya, maka silahkan. Yang penting jangan istilahnya kayak main hakim sendiri, mentang-mentang dia jadi takmir kemudian tahu oh ada mazhab Hambali membolehkan untuk sholat Jumat itu dilakukan di awal waktu. Maka tanpa musyawarah, tanpa pembicaraan terlebih dahulu langsung, itu kurang baik, ya. Itu kurang baik. Wallahu a'lam wa ahkam. Demikian pembahasan kita pada pertemuan
hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan dengan pasal berikutnya, rukun khutbah Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan mengumpulkan kita kembali untuk bertafakuh fiddin dalam masalah khutbah Jumat dan khatib. Mari kita tutup pengajian kita dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.